Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Masjid Al-Ihsan. Insya Allah yang dirahmati Allah SWT. Mari kita awali kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tema yang diberikan kepada kami, yaitu Darul Akhirat, kehidupan akhirat. Karena itu malam hari ini kita awali aja episode baru kehidupan manusia di akhirat. Materi ini penting supaya kita memahami bahwasanya kehidupan itu bukan hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Bahasan ini nanti kita mencoba untuk awal umum dulu. Karena untuk kehidupan di akhirat ini ada fase, ada tahapan. Dan tahapan ini akan kita kaji kalau seandainya masih ada kesempatan, kita kaji per item nanti. Mulai dari alam barzah, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu yaumul hisab, maksar dulu, di maksar. Setelah itu yaumul hisab. Nanti ada jaza, baru nanti ada surga dan jadi masih lama prosesnya masih. Tapi hari ini kita coba untuk sifatnya umum dulu, hanya mengingatkan saja bahwasanya setiap manusia ini setiap hari itu ada 3 musibah yang harus kita pahami. Yang pertama, Bapak Ibu, jatah usia kita ini terus berkurang. Tapi kita lepas untuk memperhatikan itu. Jadi bukan tahunan, setiap hari jatah hidup kita itu berkurang 1. Tapi kita kan nggak pernah memikirkan itu. Yang kedua, hidup kita itu semuanya karena rezeki dari Allah. Tapi kita jarang untuk mensyukuri. Kita bisa hidup seperti ini, mohon maaf, sendepel itu kan karena nikmat gitu ya. Tetapi kan jarang untuk ini musibah yang harus kita paham. Nah, yang paling penting ini yang ketiga, kita itu sadar atau tidak, setiap hari melangkah mendekati akhirat. Tapi perhatian kita terhadap akhirat itu tidak sebanding dengan perhatian kita terhadap dunia. Nek masalah ke dunia, segala-galanya. Kalau masalah akhirat, ya sepintas gitu. Karena itu penting kita untuk kaji pada malam hari ini. Bu, Pak, kita dianjurkan untuk banyak mengingat hari akhirat. Nah, Rasulullah pernah mengingatkan aksaru dzikril hati milabati. Banyak-banyaklah ingat memutus kenikmatan, yaitu kematian. Karena untuk bisa ke akhirat itu harus mati dulu. Jadi kita nggak bisa ke akhirat tanpa harus. Ya meskipun secara teori akhirat itu tidak mesti harus mati dulu. Karena antara dunia dan akhirat itu kan perbedaannya. Kalau dunia itu dekat, kalau akhirat itu kan jauh. Artinya sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita itu namanya dunia, yang jauh dari kehidupan kita namanya apa? Nah, akhirat yang paling jauh nanti setelah meninggal. Tapi yang namanya akhirat itu adalah akhir daripada perbuatan kita. Makanya orang tua dulu kan sering mengingatkan, hati-hati, tolong buri kali ini, itu namanya akhirat.
Artinya akhirat itu belum akhir. Jadi sampai Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu tidak mesti harus mati dulu. Jadi di dunia ini saja siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada akibat daripada perbuatan yang dilakukan. Jadi akibat daripada sebuah perbuatan kita itu namanya akhirat. Gak apa-apa, diterima dulu aja, nanti silakan tanya ya. Monggo. Bapak Ibu, kita ini akan pulang kemana? Ke akhirat. Karena kita itu bukan penduduk bumi. Kita ini diciptakan oleh Allah memang tinggal di bumi. Asal kita itu adalah surga. Jadi tempat di mana Adam tinggal pertama kali, kita tinggal di sini hanya untuk apa? Surga. Mengikuti ujian lalu segera kembali. Jadi kita ini nanti akan pulang semua. Pulang kemana? Ke surga, ke akhirat. Karena itu kehidupan kita sesungguhnya bukan di dunia ini. Allah mengatakan dunia ini kan hanya surga. Karena itu yang sedih nggak usah diterus-terus nolak. Karena banyak. Oh, mereka dia sedih. Itu di dunia ini cuma. Iya Bu. Oke, kita sudah mulai masuk sekarang. Hari ini dunia itu adalah nyata. Akhirat itu apa? Cerita. Tapi begitu kita mati, dunia itu tinggal cerita dan akhirat itu apa? Itu harus dipahami. Jadi jenengan nanti akan banyak bercerita. Dulu saya pernah ketika hidup di dunia, kan itu ya. Jadi penduduk surga itu saling bercerita. Dulu pernah saya hidup di dunia, tinggal di perumahan, ada masjid namanya Al-Ihsan. Itu nanti akan saling bercerita setiap hari. Tapi ya saya ngaji, ngantuk kayak bisa ya. Jadi nanti dunia itu akan menjadi cerita. Karena apa? Akhirat itu kalau sekarang akhirat itu dunia itu, makanya kalau orang dibaca untuk akhirat, walah kayak dulu kan itu ya. Tidak apa-apa. Saya pernah nyampaikan gini, kayak tahu-tahu bahwa lebih baik kita tahu dulu daripada enggak. Seandainya nanti bener kan enak, oh bisa perlu aku. Karena apa? Sudah kita kaji. Oke, jadi dunia ini sekarang nyata, akhirat kita. Tapi begitu kita mati, baru kita terasa dulu pernah saya hidup di dunia. Cerita akhirat. Nah, pertanyaannya, akhirat itu apa sih? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa inna darul akhirah la yal hayawan laukan. Jadi dan tidaklah kehidupan di dunia ini ada lahun wa la'ibun, suatu permainan dan wa inna darul akhirat, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu layar hayawan. Apa hayawan? Menurut Ibnu Katsir, al hayawan itu yaitu kehidupan yang sempurna, kehidupan yang terus menerus, dan kehidupan yang hakiki yang tidak akan sirna, tidak akan berhenti. Makanya di dunia ini nggak ada yang enak. Yang enak betulan itu nanti ya di akhirat. Jadi di dunia ini nggak ono enak sesungguhnya, nggak ada. Nek kepingin enak terus di mana? Di akhirat. Aneh. Itu yang membedakan antara orang kafir dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman itu masih punya harapan. Kalau orang kafir nggak punya harapan. Karena apa? Menganggap kehidupan itu hanya di
dunia. Kalau orang beriman kan enggak. Oh, masih nggak pakai. Tak tuh mereka. Sakit, khusuhan, kan masih ada harapan. Jadi yang bedakan orang beriman dengan orang kafir itu gitu. Orang beriman pasti punya harapan. Kalau orang kafir enggak. Wala ta'asu min rahmatillah illa qaumul kafirin. Dan tidak akan ada orang yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali siapa? Makanya kalau ada orang suka putus asa, ngersul lawan itu tadi kafir. Bukan gitu. Makanya orang gak usah ngerti. Hutannya gak apa-apa, hutan itu rahmat. Jadi jangan sekali-kali katanya Rasulullah mencela hujan. Karena hujan itu tidak akan terjadi kalau tidak atas kehendak Allah. Karena itu hujan itu ciptaan Allah. Jangan menyalahkan hujan. Kalau kita nyalakan hujan, berarti menyalahkan siapa? Allah. Kok kendel nyalakan siapa? Padahal ma'ayal fitu min qawlin ila ladai rafiqun atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kita itu sudah tercatat oleh mereka rafiq dan karena itu bu, anak udah nggak usah ngomong apa mau mencela itu. Kalau udah kali dong ini kilo kali kakak gak boleh. Jadi gak usah mencela. Kita nggak sadar jadi di lori-lori. Oh, soalnya pengen bukan mah. Oke, jadi Bapak Ibu, dunia ini tempat persinggahan sementara. Mohon maaf, bahasa kita mampir. Ada orang lain, ada orang mengatakan dunia itu seperti orang bertamu. Tahu bertamu ya? Apa bahasa bertamu ini? Ya mampir kan gitu ya. Masa bertamu lama-lama kan enggak ya? Karena itu enggak ada kesedihan lama. Begitu juga enggak ada keenaan lama. Semua di dunia itu enggak ada yang lama. Sedih ya biasa. Kok susah ya susah biasa. Senang ya biasa. Makanya jangan berharap mendapatkan kesenangan atau kesedihan lama di dunia ini enggak ada. Semuanya itu sementara. Ya dengan sakit ya sementara. Ya dengan sehat ya sementara. Jadi itu konsep dunia itu seperti itu. Ya. Oke. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Artinya apa ini? Kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mohon maaf ya, jangan segala-galanya. Artinya jangan segala-galanya itu, mohon maaf, bahasa Jawa itu linak dicurin loliwo, lali anak, lali bojo, lali tonggo. Artinya apa? Koyo-koyo dunia itu dia apa ya? Tidak iso digawe 7 turunan ngono ya. Enggak bisa. Dunia itu cuma sementara aja. Karena itu sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu surat Al-Munafiqun itu ayat 9 la tulhikum amwalukum wala auladukum wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul. Jadi jangan sampai gara-gara urusan keduniaan melalaikan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Apa? Yang penting dalam kehidupan kita itu adalah hakikat hidup kita. Apa hakikat hidup kita? Beribadah. Karena itu jangan sampai urusan ke dunia ini melalaikan kita untuk beribadah kepada dunia adalah ladang akhirat. Dunia majuratul akhirat. Apabila seorang itu tidak menanam di dunia ini untuk akhiratnya, sesungguhnya dia telah merugikan dunia dan jadi yang paling penting jadikanlah hidup di dunia ini sebagai ladang. Apa Pak ladang? Iya, sawah yang harus ditanami, jangan sampai sawah dijarno, tidak. Berarti dunia ini tempat untuk menanam.
Nah, yang kita tanam apa? Contoh aja Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu menanam kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada dirimu. Termasuk wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur, itu hakikatnya kanggo awakmu. Termasuk orang menjalankan ibadah, itu hakikatnya untuk dirinya, bukan untuk Allah. Allah enggak butuh itu. Ya. Oke, Bapak Ibu, dunia itu sangat penting untuk kehidupan. Karena itu jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai sarana kita untuk mencari kehidupan yang abadi di akhirat. Jadi kita gunakan dunia ini untuk akhirat. Nah, bagaimana caranya? Apa setuju mengingatkan? Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Ini wala tansa nasibaka minat. Coba satu ayat ini aja dulu. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah apa? Daral akhirah. Apa daral akhirah? Nah, ini hari ini insya Allah akan jelas nanti. Carilah apa Pak? Bekal untuk kehidupan. Wala tansa nasibaka minat. Jangan melalaikan urusan. Mohon maaf. Dulu itu kalau ada televisi, ketika orang beli televisi diingatkan, nek tuku TV, ojo lali. Tuku anteng. Seandainya dibalik, nek tuku anteng, sekali tuku TV. Beda nggak? Beda. Yang benar yang mana? Tuku TV aja lali apa? Nek tuku TV aja lali tuku. Itu artinya apa? Enggak, artinya apa? Yang penting yang mana? Yang penting yang mana? Yang penting yang mana? TV-nya apa artinya? TV-nya. Loh, maksudnya ayat itu seperti itu. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minat. Seperti itu tadi ilustrasinya. Nek tuku TV aja sampai lali tuku. Berarti yang penting berarti ayat ini yang pentingnya apa? Akhirat. Dari sini Mas. Ya maksudnya akhirat ini Bapak Ibu. Selama ini kita diberikan pemahaman kayak-kayaknya dunia ini dengan akhirat itu harus, padahal nggak bisa. Urusan dunia dengan akhirat itu sih nggak bisa. Halo, nggak semuanya paham aja. Karena apa? Dunia itu cuma 1%. Akhirat itu berapa? Nabi pernah mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia itu cuma 1%, kenikmatan akhirat itu 99%. Karena itu kalau menyamakan urusan dunia dengan akhirat sama, ya nggak bisa. Karena itu ayatnya jelas, wabtaghi bima ataqallahu daral. Berarti 99% hidup kita ini orientasinya harus akhirat, bukan apa? Dunia. Gak apa-apa, masih belum memahami gak apa-apa. Nanti akan paham sendiri. Bisa dilanjut ya? Jadi kenikmatan dunia itu akan hilang dan sirnya tidak sempurna, diraih dengan penuh perjuangan, memiliki prestasi dan mendatangkan kejenuhan. Coba ada nggak yang jelas di dunia? Kalau itu jelas, cari nih janji-janji ya udah ketek. Itu dunia. Semua yang kita lakukan di dunia ini nggak ada sesuatu. Makanya nggak usah terlalu menggebu-gebu. Koyok-koyok itu hati ternyata kagak.
Caranya dirapi ternyata kehidupan dunia itu seperti itu. Hanya jangan Allah menciptakan itu. Kehidupan dunia itu nggak ada yang sempurna dan mendatangkan kejenuhan. Karena itu Bapak Ibu, sebuah perbandingan yang membuat kita sering lupa merasa bahwa nikmat dunia adalah selamanya. Makanya kita diingatkan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat itu apa? Nikmat dunia itu hanya 1%. Nikmat akhirat itu berapa? 99%. Ini yang saya maksudkan. Pemahaman yang tidak tepat jika dunia dan akhirat harus seimbang. Katanya kita harus seimbang antara mencari dunia dan mencari akhirat. Padahal Allah berpesan untuk lebih mendahulukan apa tadi? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirat. Berarti tidak boleh seimbang. Mana yang lebih besar? Bisa ya dipahami ya? Oke, ayo kita masuk. Bu, Pak, ini yang saya maksudkan. Jadikan akhirat sebagai orientasi hidup kita. Apa maksudnya? Semua yang kita lakukan ini orientasikan ke akhirat. Karena nggak ada, Pak, Bu, urusan dunia ini yang lepas dari akhirat, nggak ada. Hanya orang sekuler lah yang memisahkan antara dunia dan apa yang kita lakukan di dunia ini itu mempunyai korelasi dengan akhirat. Makanya doanya kan gitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi akhirat kita itu tergantung ya dunia kita. Lain dunia ini kayak ini, akhirat ya kayak ini kan. Halo. Jadi akhirat kita itu cerminan di dunia ini. Lain dunia kayak ini soro ya, apa mana ya? Kayak ngaji itu. Ayo kita bahagia. Mana kita ngaji di sana? Kita bahagiakan hidup kita itu. Jadi apa? Orientasi maksudnya gimana sih? Semua segala tutur kata, pola tingkah laku yang kita lakukan itu orientasikan ke akhirat. Contoh kita maaf, kita bekerja, orientasikan ke akhirat. Caranya gimana? Ya, ketika kita kerja, setidak-tidaknya harus dipahami, niatnya harus dicatat. Karena apa? Karena Allah. Seandainya kita berjalan, mau bekerja, mau berangkat, baca basmalah, itu orientasi akhirat sudah. Jadi orientasi akhirat itu bukan untuk akhirat, bukan. Apa yang kita lakukan, pekerjaan di dunia ini orientasikan ke akhirat, itu namanya wabtaghi fima ataqallahu daral. Yang kedua, apa yang kita lakukan ini harus dibenarkan oleh Allah, itu orientasi akhirat. Bayangkan kalau semua yang kita lakukan seperti itu, ya itu yang diharapkan oleh Allah. Kita itu kadang-kadang enggak apa dunia ya dunia terus. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini itu mempunyai implikasi di, makanya ada orang terus noek, terus noek, akhirnya delok lagi. Karena apa? Hasil itu tidak pernah menyalahi usaha. Dengan kata lain, likul syai'in sabab, segala sesuatu itu akan karena ada sebab. Dan akibat tidak akan mungkin berbeda dengan sebab. Karena itu kalau kita mau menciptakan akibat, kita harus membuat sebab. Nek sebab ini jangan si akibatnya ya. Yang jadi persoalan ini, perbuatannya kayak ini, kok ndongone kayak ngono. Ya tidak bisa. Perbuatannya elek kok ndongone.
Mohon maaf ya, perbuatannya dosa. Ya Allah, kau menuju suaraku ya Allah. Ya gak bisa. Bisa dipahami ya? Jadi gitu. Itu orientasi hidup akhirat itu. Jadi orientasi hidup seorang muslim adalah akhirat. Semua orang di dunia ini adalah tamu, sedangkan harta seluruhnya adalah titipan. Semua tamu pasti pergi, sedangkan barang titipan itu harus dikembalikan lagi pada pemiliknya. Coba ya, orientasi hidup seorang muslim. Kita ini lahir tidak membawa apa-apa dan tidak bersama siapa. Begitu juga kita mati, tidak membawa apa-apa dan tidak bersama apa, tidak dengan. Oleh karena itu, Pak, ayo, apa yang kita lakukan di dunia ini orientasikan ke akhirat. Itu yang saya maksudkan. Wabtaghi bima ataqaw darul. Sebab apa? Walal akhiratu khairul laka minal. Jadikanlah akhir hidup kita itu lebih baik daripada sebelum. Makanya ada hadis innamal amalu birrumatini. Sesungguhnya amalan manusia itu dihitung apa di akhir. Kau kok kaitannya elek sing penting ae akhire. Tapi masalahnya kita tahu akhir kita enggak. Makanya ini sok bendino sing ngepi ae. Kita itu akhir kita saiki kan gitu. Ojo ngene kok enak tuwek. Jadi akhir diusahakan lebih. Artinya adalah jembatan, gitu ya. Hakikat dunia pasti akan sirna, kehidupan dunia akan kekal selamanya. Maksud, Pak, ini yang sebagai wacana aja. Jadikanlah akhirat sebagai pusat perhatian, menjadi makhluk yang disukai Allah untuk meraih sukses dunia akhirat. Jangan sampai hanya mengejar kesenangan dunia sehingga mengabaikan bekal untuk akhirat. Jangan sampai dengan alasan sibuk kerja, sibuk urusan keluarga, anak, kemudian melalaikan sholat berjamaah di masjid, majelis Quran, mengajar. Kita jangan sampai gara-gara seperti itu. Oke, Bapak Ibu, langsung aja. Kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ternyata satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada itu ya? Satu hari sama dengan 24 jam. Satu hari 24 jam, akhirat 12.000 bulan waktu bumi. Maka artinya hidup manusia di dunia ini hanya berapa itu? 1,5 jam. Jadi kita kalau umur sudah 60 itu sama dengan berapa? 1,5 jam hidup di akhirat. Karena itu di akhirat itu Bu, Pak, 60 tahun di dunia itu cuma 1,5 jam. Oleh karena itu coba kita merasakan aja. Jika kita tidur 8 jam setiap hari, betul ya? Maka dalam 60 tahun, sahabat ukuran normal aja ya, 60 tahun. Kita tidur berapa tahun selama 60 tahun? 20 tahun. Nek 8 jam bendino, umur suwida, berarti apa dewe itu turu 20 tahun. Kayak turu tok lho 20 tahun. Kayak turu tok. Enggak, saya mengajak supaya kita pikir terus kayak ibadahku pirang tahun ini. Ayo kerja, Bu, kerja ya 8 jam beraturan ya. Kenapa kita bekerja 8 jam sehari? Jika kita bekerja 8 jam setiap hari, udah jam itu mulai jam 3 gitu ya. Maka dalam 60 tahun kita bekerja berapa? Kayak turu berapa tadi? Kayak kerja wis piro sampe cekel iki. Masa kecil kita kan nggak dihitung. Tak kasih 15 saya. 40 tambah 15 piro? 50.
Wis ya, 55 tahun itu dikurangi masa kecil kayak turu sampai kayak kerja tok. 55 kayak mana? Jika kita makan selama setengah jam ya? Setengah jam dan 2 kali, bukan 3 loh, 2 kali setiap harinya, maka 3 tahun umur kita habiskan untuk makan. Jadi nggak umurnya sudah tahun, sing 3 tahun kayak apa? Kecil 15 tahun, kayak turu 20 tahun, kayak kerja 20 tahun, kayak mana kira? 3 tahun. Terus berapa? 58. Totalnya berapa? 58. Saya tanya, berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? Loh, dan umurnya berapa tadi? 60. Berarti tinggal berapa? Oh, katanya suarco. Ini buatan loh, sultan kan ada ibadah toh. Enggak, ini kan buatan dulu. Kerja ibadah. Makanya kita bicara di sini. Lanjut kayak gini, dong. Ya, halo. Sisa berapa tahun? 2 tahun. Berarti Pak Dewi itu pas tuh kayak dok ya. Maksud saya, kalau dihitung seperti ini, ternyata kita itu kalau hanya untuk ibadah, mohon maaf beda ya. Sholat itu hanya 2 tahun. Soalnya udah kayak kerja, udah kayak itu dok sama ya. Oh, itu gorong rasa gitu. Ini yang saya maksudkan. Hidup itu kalau orientasinya aja seperti itu, kayaknya nggak ada artinya kita hidup di dunia ini. Karena itu jangan dihabiskan umur kita untuk seperti ini. Apa yang kita katakan kepada Allah di hari perhitungan itu? Kamu mati umur berapa? 60. Kayak apa itu? Halo, kayak apa? Kayak kerja ya Allah. Jadi coba bayangkan bila kita bisa menjadikan ini ya, ini Pak ya, bila kita bisa menjadikan tidur, oke, kerja, oke, makan, itu sebagai amalan yang berpahala dengan meniatkan ibadah. Masya Allah, betapa banyaknya waktu yang bisa kita buka untuk beribadah kepada. Ini yang saya maksudkan. Karena itu semua yang kita lakukan ini harus punya nilai ibadah. Nah, bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah? Itu tadi 2 itu. Niatkanlah karena Allah dan lakukanlah sesuai dengan perintah. Sudah selesai. Ngaji niat karena Allah. Ngaji sesuai dengan aturan Allah. Ibadah. Kerja karena Allah, paham ya? Artinya karena itu Allah itu apa? Bukan karena yang lain, hanya karena Allah. Setelah itu ketika kita kerja harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh ibadah. Bahkan maaf, katanya Mu'adz bin Jabal, sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku, sebagaimana aku mengharap pahala dari sholat malam. Tidur itu loh akan menjadi pahala kalau tidurnya karena Allah dan tidurnya sesuai dengan syariat Allah. Di antaranya apa? Kita wudhu sebelum tidur, kita membaca doa tidur, kita tidur sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah. Pahala. Pertanyaannya, kira-kira tidur kita berpahala apa enggak selama ini? Itu yang menjadi masalah. Kira-kira pekerjaan kita, kerja kita selama ini bernilai ibadah apa enggak? Itu yang saya katakan. Sebelum akhirat loh Pak ya. Omong si Allah sholat tadi ini. Iya kan? Omong si Allah. Oke. Jadi Bu, Pak, pembahasan kita nanti akan berbicara 5 tahapan dalam hidup manusia. Ini tadi cuma persoalan umum aja dulu ya.
Jadi nanti kita akan dihadapkan pada itu. Kaifatar kurun nabilahi wa kuntum awwata fa'afiyatu sumayu itu sumayu itu sumailahi. Kita nanti akan mengalami masa. Sudah terjadi kan? Pertama alam roh, ya kan? Kita nggak ada, diadakan oleh Allah dalam alam rahim. Setelah itu kita dilahirkan, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an di dunia. Setelah itu nanti kita apa? Mati menuju alam barzakh. Setelah itu baru. Jadi kita ini di mana posisi kita ini? Di mana posisi kita ini? Berarti kurang dulu. Roh sudah, rahim sudah nih. Kita ini posisi di dunia. Iya, dunia sementara kan seperti ladang awal. Nanti kita akan masuk pada kita kan sudah mulai masuk di alam roh sudah kan ya? Kita akan bahas. Terus setelah itu kita sudah di alam kandungan kan? Dan kita sudah berjanji pada Allah, kita dijanjikan baik aku kami banyak. Kita sudah berjanji pada Allah, alastu birabbikum, kita mengatakan apa? Oh, kan gitu ya. Kita sudah berjanji pada Allah, kita mengakui Allah. Kita ayat nanti kita ya. Kita masuk alam kandungan. Sekarang di alam apa itu? Jadikan dunia sebagai tempat mencari petunjuk akhirat ini ya. Terus ingat dunia ini apa tadi? Yang kedua dunia adalah permainan taibun walaupun kan. Yang ketiga dunia ini ingat itu Al-Quran mengatakan dunia ini apa? Menipu dan jadi dunia itu menipu itu ya. Hati-hati. Terus dunia ini tempat ujian. Jadi selama dengan ada dunia mesti diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Akhasiban nasu an yutraku ayatul amanu la apa kamu mengira kamu sudah beriman tidak diuji oleh Allah? Justru semakin beriman kita nanti akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ini ada pembahasan khusus nanti ya. Alam barzakh. Barzakh itu apa sih? Barzakh itu adalah, mohon maaf ya, bahasa kita itu sekat. Apa ini? Sekat cancel ya. Takbir. Jadi alam bagi orang yang telah meninggal dunia, pembatas Pak ya, antara dunia dan akhirat itu namanya apa? Jadi orang meninggal itu nggak langsung ke akhirat. Rohnya itu ditaruh di alam barzakh sampai menunggu kiamat. Nanti kita akan coba bahas itu ya. Jadi sebaik-baik alam itu nanti akan akhirat bagi orang yang. Jadi ini ketika kita sudah di akhirat, maka tidak ada lagi peraturan manusia yang disepakati. Hukum dalam genggaman Allah. Jadi ketika orang itu sudah masuk alam akhirat, sudah tidak ada lagi aturan manusia. Aturan siapa itu? Makanya sampai manusia itu nanti tidak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Itu sudah aturan Allah. Semua peran manusia hilang. Terus gak usah, gak ada peran-peran terus. Pada di ketua RT, calon legislatif atau legislatif kalau bagus. Karena sudah gak punya peran. Tidak ada lagi usaha yang hanya dalam terima kasih. Terus gak ada, sudah di akhirat. Makanya orang kalau sudah di akhirat itu gak bisa dikasih apa-apa. Karena apa? Dia itu hanya siap menerima. Tak kayak ada ganjaran. Gak bisa. Mati idam kata Ibnu Adam in kotoa sudah putus, gak bisa dikasih amalan. Saya kayak amalan.
Ada nggak hadisnya orang yang mati dikasih amalan? Kan ada, kenapa? Aturan Allah tidak seperti itu. Hanya di dunia ini orang yang bisa beramal. Di akhirat, ya sudah nggak ada. Dia itu hanya sekedar penerima. Itu ya. Bagaimana kalau didoakan? Baik, itu perintah. Istaghfiru lahum majauno sepuluh. Tapi ojo ditambahi ganjaran kan iso. Paham ya? Oke. Jadi Bapak Ibu coba ini aturan Allah di akhirat. Nanti di saat tangan yang berbicara, masihkah kita bisa mengelak? Bu, al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Nah, kalau sudah gini aturan saya siapa itu? Aturan Allah. Hanya sampai dalam surat Al-Baqarah ayat 40 itu Allah mengatakan apa? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqadu minha 'adlun wa lahu yushr. Sudah sendiri aturan Allah yang dipakai. Kalau di dunia anak bojo sik iso nolong Pak ya. Omongane ada duwe paman. Duwe paman. Duwe Pak D. Oh, aparat bisa. Tapi kalau di akhirat tidak. Walau tidak ada yang bisa menolong kita. Kenapa? Aturan Allah di akhirat. Ya. Nah, nanti kita banyak akan berbicara tentang tahapan perjalanan manusia setelah kematian. Ini menarik. Mohon maaf tidak di ya, barangkali ada kesempatan nanti kita nanti. Saya sudah siapkan. Pertama nanti alam kubur, lalu alam barzakh. Menyenangkan bicara tentang alam barzakh. Soalnya nanti roh-roh itu akan dikumpulkan oleh Allah sendiri-sendiri Pak. Ada yang orang yang beriman, orang yang kafir itu berbeda-beda bukannya. Orang munafik. Makanya nggak akan ketemu roh itu nanti orang yang baik dengan orang yang jelek. Karena apa? Sudah diberikan kabar sendiri. Orang-orang diri gitu ya. Oke. Yang kedua nanti kita bicara kebangkitan yang membahas manusia dibangkitkan. Di saat itu rohnya manusia itu dikembalikan lagi pada jasadnya. Tapi jasadnya tidak sebagaimana jasad ketika dia hidup. Bagaimana jasadnya tergantung dari amalannya. Dalam kitab Tanbul Ghafilin ada 12 karangan Abu Laith Al-Makin itu ada 12 wujud rupa manusia ketika dibangkitkan dari kubur. Ya mohon maaf, nanti ada yang seperti mohon maaf monyet kan itu ya. Ada itu. Mengapa kok sampai terjadi gitu? Ternyata dijelaskan oleh Rasulullah karena dia ketika hidup di dunia suka melakukan perbuatan seperti ini seperti itu. Itu menarik dari kebangkitan itu nanti ya. Yang ketiga nanti kita bicara yaumul mizan. Apa mizan? Jadi amalan manusia itu nanti Bu Pak, ada yang ditimbang, ada yang dipertimbangkan. Yang ditimbang itu karena apa? Kuantitas. Yang dipertimbangkan karena kualitas. Paham kualitas ya? Jadi api itu gak kena ditimbang, api itu kualitas dipertimbang. Ya bener didik tapi mentes. Ya gak bisa ditimbang gitu ya. Makanya ada yang ditimbang, ada yang ditimbang. Itu di mizan. Selanjutnya nanti kita bicara yaumul hisab. Apa itu hisab? Perhitungan. Apa yang dihitung di sini? Masya Allah. Yang paling penting nanti apa? Allah akan melakukan hisab ini dengan hisab yang sesungguhnya. Artinya apa? Tidak ada satupun persoalan manusia yang tidak dihisab. Yang paling penting nanti adalah masalah timah. Apa timah itu? Masalah hubungan manusia dengan manusia. Selama di dunia ini kita punya masalah belum selesai, di akhirat diselesaikan oleh mohon maaf termasuk utang piutang. Itu luar biasa. Makanya ada namanya nanti dalam hadis disebut al-muslim, al-muflis, mohon maaf ya. Pernah dengar al-muflis? Orang yang bagus.
Atadruna dan muflis, katanya Rasulullah. Tahukah kamu orang muflis? Siapa itu orang muflis? Ternyata orang yang membawa amal, membawa pahala sepupu, tapi dia juga membawa beban dosa yang sepupu. Dosa pernah mengaku ngerasani wong. Kalau satu hari rasanya orang 5 belum diselesaikan, nanti orang 5 itu akan berbaris. Itu nek sedina 5. Lah nek sedina mau 10. Lah nek setahun piro. Jadi nanti banyak orang berjejer itu nanti akan mendapatkan apa itu? Hisab dari Allah terhadap diri kita. Masya Allah. Ya itu yang paling lama nanti hisab itu. Masalah hubungan kita dengan sesama. Makanya ini isomnya dua masalah manusia. Selesai no Pak, Indonesia aja digawa. Nyari kok mati soro. Jadi selesaikan persoalan itu di aja dari persoalan digawa mati. Mulai saya ini siap-siap ayo simple masalah itu ayo diselesaikan di dunia ini ya. Karena apa? Di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah seadil-adilnya. Bayangkan muflis itu nanti ketika kita sudah menyerahkan seluruh amalan kita kepada orang yang telah kita dolimi, ternyata masih banyak orang yang menuntut. Apa katanya Allah? Nek ngono dosane dikekno awakmu. Jadi dosane wong iku dipindah. Setelah itu terus kalau palahe dosane wong malah di akhirnya apa? Dicampakkanlah orang itu ke neraka taudzubillah. Nanti kita akan coba yang berkisah itu ya. Nah, yang terakhir ada jembatan sirat nanti, sirat mustaqim, ada surga, kita nanti bicara surga, ada juga kita nanti bicara. Ini agak lama memang episode kehidupan akhirat. Hari ini cukup sampai di sini aja dulu, karena kita perlu masuk ke sini ya, kita supaya paham dulu kehidupan akhirat, karena perjalanan kita nanti masih jauh ini Pak ya. Maaf, masih perkenalan aja tentang kehidupan akhirat. Kalau mau mengkaji kehidupan, kayaknya jarang mau mengkaji gini ya. Oh, ya sekali-kali kita kaji. Baik kalau ada kejadian bener kan, besar roh aku. Saya kira itu. Saya mohon ada sharing. Monggo. Saya tunggu ibu-ibu dulu, ladies first. Ayo Bu, ada yang perlu sampaikan. Halo, enggak ada. Enggak ada. Belum ada. Bapak siapa? Pak, halo. Ayo Pak, satu-satu Pak. Oleh-oleh. Oke, kasih. Ustaz bilang katanya orang soleh kumpul orang soleh, kemudian orang jelek kumpul orang jelek. Roh ya Pak, roh ya. Katakan orang ini selama hidupnya perbuatan fasik, kemudian akhir hayatnya dia berbuat baik sedikit, apa bisa kumpul sama orang soleh? Iya, tadi saya sampaikan amalan manusia itu dilihat oleh Allah dua. Ada yang kuantitas, ada yang kualitas. Mana ya? Secara kuantitas kualitas dong. Tapi secara kualitas lebih nanti berpengaruh. Ya benar enggak? Amalannya tinggi, tapi mendes. Jadi perkara nanti baik atau jelek itu kan tergantung husnul tawasul. Nek husnul khotimah yo apik, nek suul khotimah yo Lah suul khotimah sama husnul khotimah itu bukan mati sebelum mati. Nek wis mati yo gak iso. Sadurunge mati husnul khotimah.
Saat dulu mati syukur khotimah itu Pak. Lain masyarakat enggak, tapi seperti itu ya ketahe, itu saat dulu mati didongan nek wis mati wis mati. Kan gitu ya. Oh, wis mati kok ini kayak jadi usul khotimah itu sebelum nggak bisa dibangun ya. Nggak terjadi ya. Halo, nggak ada. Iya, untuk apa? Saya Ustaz, kalau nggak salah tadi kalau kita rasa kepada orang akan dituntut di akhir nanti sama orang-orangnya. Betul. Tapi bagaimana kalau kita ngerasani orang kafir menjauh? Apa ya sama dengan orang muslim? Oke. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum yaghtab itu adalah berasal dari kata ghaib. Ghaib itu apa sih? Ghaib itu ada tapi tidak wonge ono tapi gak ketok. Soalnya ono omahe awak dhewe ngelokno, awak dhewe ngrasani, itu jenenge riba bahasa Arab, ya kan itu ya. Katanya Imam Syafi'i, kafarat riba itu harus minta maaf. Kafarat riba itu harus minta. Karena itu jangan suka riba. Sampai Allah mengatakan apa? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lakum akhi maita fakari. Pertanyaannya, yo bener ngrasani Fir'aun. Kau apa? Supaya cek kaya karena Allah sudah menunjukkan di dalam Al-Quran Fir'aun itu idhab ila fir'aun innahu tagha kan itu ya. Kalau mau perasaan Fir'aun soalnya kok cek kaya boleh Pak perasaan itu soalnya kok cek kaya ya bagi rasanya Kalau rasanya bagus apa? enggak ya apa rasanya api itu ya apa Lambungmu kecil rendah. ya intinya jangan saling tahu menjelekkan orang. Nah, dan Fir'aun nggak usah menjelekkan aja sudah. Pertanyaannya di dunia ini ada nggak orang seperti Fir'aun? Ya mau doain. Cukup? Kalau pertama masih ada kesempatan? Sabun. Enggak, artinya masih ada kesempatan lagi. Insya Allah. Ya, saya nggak minta barangkali ada kesempatan. Ayo kita bahas tentang kehidupan. Kita nanti akan searching ya, berselancar di alam bangsa. Gitu ya. Menarik alam bangsa itu. Dan itu nanti bisa kita doakan. Orang-orang yang di alam bangsa itu bisa kita doakan. Makanya sering mendoakan orang tuanya karena Pak orang tua kita sudah rojak di alam. Baca apa? Allahumma barakatuh ya. Oh itu luar biasa. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, saya masih pertama kali di sini ya. Ya mungkin ada kurang enaknya dalam menyampaikan. Ya terus saya nggak bisa bahasa terlalu halus Pak ya seperti ini aja. Soalnya saya bukan orang halus ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.